Oke, episode ini ya, video penjelasan kali ini mungkin akan menjelaskan tentang rekursi dan relasi recurrence. Jadi yang kemarin masih belum terdokumentasi, mungkin saya dokumentasikan di kesempatan kali ini. Jadi yang namanya rekursi, seperti yang saya jelaskan ya, bahasa Inggrisnya ini rekursif jika ia didefinisikan dalam terminologi dirinya sendiri. Jadi kalau kalian sudah belajar pemrograman, mungkin rekursif ini sudah bisa dikatakan sebagai looping. Jadi istilah lain dari rekursif ini sendiri adalah looping. Itu kalau di pemrograman. Contohnya kayak gini. Jadi dia dirinya sendiri itu berulang-ulang kayak gini ya, dalam terminologi dirinya sendiri. Ini contoh-contoh rekursif. Jadi yang pertamanya ada 3 cabang, kemudian berkembang lagi, setiap cabangnya 3, setiap cabangnya ada 3 lagi, dan seterusnya. Ini rekursif. Kalau di barisan di SMA itu namanya barisan geometri ya. Oke, kayak gini gambar rekursif. Ini Tower of Hanoi. Ini juga rekursif. Ini fraktal ya. Kalau kalian cari benda-benda di alam, itu yang fraktal itu adalah rekursif. Jadi dalam terminologi dirinya sendiri. Oke, kemarin saya jelaskan fungsi rekursif itu ada 2 bagian, yaitu basis dan recurrence. Yang dinamakan basis itu adalah tujuannya yang ini, basis itu tujuannya adalah untuk berhenti. Jadi di fungsinya ini itu tidak ada dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu kan Fn. Jadi fungsi Fn dalam terminologi dirinya sendiri dia berulang ya. Jadi yang di bawah ini recurrence. Kenapa recurrence? Karena ada bentuk Fn dirinya sendiri. Jadi bisa dilihat, bisa dibedakan mana yang basis, mana yang recurrence. Yang basis itu biasanya adalah tempat untuk berhenti atau kriteria berhenti. Berhenti atau memulai. Kalau recurrence dia ada ininya. Jadi Fn-1 ini dirinya sendiri. Nah, dirinya sendiri sama kan fungsinya Fn. Ini dinamakan recurrence. Nah, di mana di dalam kasus ini kita mendefinisikan fungsi F4, menentukan nilai F4 yaitu F ini ya, 4. Nah, 4 itu ini kan X-nya yang ditanyakan atau N-nya. 4 itu kan masuk ke ini yang kriteria kedua, N lebih dari 0. Berarti kita masukkan fungsi yang ini 2Fn-1 plus 4, jadinya 2F3 plus 4. Kemudian 3 ini kembali lagi masih recurrence karena N lebih besar 0. Jadi hasilnya adalah 2F2 plus 4. Seterusnya sampai kapan berhentinya? Berhentinya ketika apa? N-nya sama dengan 0. Nah, ini menemui basis ini F0. F0 ini sudah berhenti, bernilai 3. Nah, ini nilainya. Kira-kira seperti itu cara bekerjanya fungsi rekursif. Ini sama juga ya, faktorial. Kalau di SMA mungkin dipakai di peluang, materi peluang. Nah, definisinya kayak gini. Kemudian bisa ditulis juga dengan yang bawah ini. Jadi ada 2, basis sama recurrence. Kenapa yang bawah ini dinamakan recurrence? Karena ada dirinya sendiri, yaitu n faktorial. N faktorial mana? Yang ini. Nah, ada bentuk faktorialnya, berarti dia masuk recurrence. Itu adalah contoh-contoh recurrence. Kemudian yang ini itu algoritma. Jadi kalau kalian di bahasa pemrograman entah apa gitu kan, biasanya yang terkenal adalah if.
if then. Jadi ini ya, if then ini yang looping ya. Nah, yang looping tuh if then, kemudian if else, kemudian ada while. Nah, seperti ini. Ini namanya algoritma menghitung faktorial. Jadi looping itu masuk ke rekursif. Kemudian barisan Fibonacci ini punya dua basis. Jadi ada basis N0, N1, ini ya basis, kemudian recurrence. Kenapa disebut recurrence? Karena dia terminologi dirinya sendiri. Dirinya itu yang mana? Yang ini. Ini sama kan? 3 ini. Nah, karena ada terminologi terhadap dirinya sendiri, maka Fibonacci ini dinamakan recurrence. Ini juga bisa kalian pelajari nanti. Oke, saya mau menjelaskan itu yang masalah. Oh ya, ini graf ya. Selanjutnya ini graf dulu. Nah, struktur rekursif itu adalah pohon biner salah satunya. Pohon biner itu hanya punya 2 cabang atau 2 anak di sini. Jadi jumlah anak pada setiap simpul bisa 1, 2, atau 0 yang ini. Simpul yang mempunyai anak disebut simpul cabang atau simpul dalam. Nah, simpul yang tidak mempunyai anak disebut simpul daun. Contohnya kayak gini. Yang ini namanya simpul dalam. Yang ini karena tidak mempunyai anak berarti namanya daun. Simpul daun. Yang ini namanya simpul akar. Nah, seperti itu. Jadi daun itu tidak mempunyai anak sama sekali. Kemudian yang punya anak itu adalah simpul dalam. Ini simpul tengah-tengah ya. Simpul tengah. Oke. Kemudian ada barisan rekursif. Kalau tadi ada fungsi rekursif, sekarang ada barisan rekursif. Barisan rekursif itu contohnya kayak gini. Jadi tetap ya ada basis sama recurrence. Kemudian yang ini 1, 2, 4, 8, 16, 64. Hasil kali elemen sebelumnya dengan 2 ya. Jadi 2 itu rasionya. Kalau kita lihat barisannya kayak gini. Nah, jadi di sini belum saya tulis yang ini tuh adalah basis. Yang ini tuh adalah recurrence. Kenapa recurrence? Karena di sini mengandung unsur dirinya sendiri. Nah, sama antara dirinya sendiri dan fungsi yang di bawah itu, yaitu recurrence. Kemudian, nah, kondisi awal seperti yang saya bilang di awal tadi, kondisi awal atau initial condition itu pasti ada di setiap algoritma. Jadi bisa dipastikan di setiap algoritma itu pasti punya yang namanya ini kondisi awal atau initial condition. Initial condition di sini itu adalah yang ini. Nah, sama kayak basis yang kalian kenal tadi itu adalah basis. Ini itu adalah basis atau disebut sebagai kondisi awal. Kondisi awal. Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memulai atau berhenti. Karena apa? Kalau tidak dimulai atau tidak berhenti, maka fungsi kalian loopingnya nanti akan memutar terus menerus, nggak akan berhenti. Nah, itu kan jadi masalah juga. Jadi sebuah program kalau nggak berhenti, itu nanti akan nggak ada hasil gitu. Itu akan jelek. Jadi nanti pasti dibutuhkan yang namanya kondisi awal. Oke, kayak gitu.
Contohnya ini barisan recurrence seperti Fibonacci tadi ya, sudah saya jelaskan di awal. Kemudian yang ini itu adalah solusi relasi recurrence. Ini hanya dibuktikan saja. Jadi ketika ditanyakan AN itu sama dengan 2N, 2 pangkat N, apakah merupakan solusi recurrence? Ini kan ditanyakan. Berarti gimana? Yang ini tinggal kalian substitusikan ke sini. Jadi 2AN-1 ini kan AN yang bawah ini kan. Kemudian yang AN-1 yang ini itu kita substitusikan yang mau kita periksa, yang di kotak ini 2 pangkat N, berarti sini 2 pangkat N-1. Kemudian AN-2, nah AN-2 ini bisa ditulis sebagai 2 pangkat N-2. Nah kayak gini, sehingga ketemunya 2 pangkat N dikurangi 2 N-2. Nah ini enggak sama dengan solusi yang ini 2 pangkat N. Berarti apa? 2 pangkat N bukan solusi recurrence. Karena apa? Enggak sama. Yang dinamakan solusi itu harus sama nanti. Contohnya kayak gini. Jadi ada barisan, kemudian disuruh memeriksa apakah dia ini relasi recurrence atau bukan. Solusi ya, mohon maaf, solusi recurrence atau bukan. Tinggal disubstitusikan 3N ini ke sini. Jadi 2AN-1 dikurangi AN-2 itu sama dengan 2. Nah, AN-1 nya diganti dengan 3N, berarti ketemu 3N-1. Kemudian AN-2 diganti dengan 3N-2. Kurungnya kurang ya begini. Jadi tinggal di ini ya, dipelangikan atau didistribusikan. Nah, hasil akhirnya ketemu 3N. 3N ini apa? AN. Itu sama dengan yang diperiksa ini tadi. Berarti 3N merupakan solusi dari relasi recurrence. Seperti itu. Kemudian kita ke relasi recurrence penyelesaian homogen linear, persamaan homogen linear ya, atau homogen lanjar. Oke, kita langsung ke contoh soal aja. Jadi ada teorema yang mengatakan barisan AN adalah solusi relasi recurrence. AN sama dengan C1 AN-1 ditambah C2 AN-2 jika dan hanya jika AN sama dengan alpha 1 R1N ditambah alpha 2 R2N. Maksudnya gimana? Jadi kalau ada relasi recurrence, seperti yang di sini, jadi AN C1 AN-1 C2 AN-2, ini dia punya solusi seperti ini, alpha 1 R1 pangkat N ditambah alpha 2 R2 pangkat N. Jadi nanti ada soal ya, ini soal. Kemudian yang ditanyakan itu adalah solusi yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan itu nanti solusi. Jadi caranya itu bisa dicontohkan di sini, contoh 13. Di contoh 13 ini kita punya relasi recurrence. Ini ya, relasi recurrence kayak gini. Disuruh menentukan apa? Solusi yang ditanyakan. Oke.
Kira-kira begini kalau saya pindahkan. Jadi kita melihat teorema dan melihat persoalan yang ditampilkan oleh contoh 13. Jadi pertama kita punya relasi recurrence ya. AN sama dengan AN-1 ditambah 2 AN-2. Kemudian yang ruas kanan ini saya pindahkan ke kiri. Jadinya AN min AN-1 dikurangi 2 AN-2. Nah, ini sama dengan 0. Ini kita misalkan, jadi dimisalkan itu AN-nya itu R kuadrat. Sehingga jadinya R kuadrat min R dikurangi 2 ya. Jadi AN min 1-nya jadi R, kemudian AN min 2-nya jadi 2. Nah, ini namanya persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik. Kemudian kita faktorkan ya, biasa. Ketemu R-nya 2 sama 1, min sama plus. Oke. Nah, kenapa bisa min 2 sama 1 ketemunya? Karena di sini ketika dikalikan min 2 kali 1 itu adalah min 2. Cocok sama yang belakang ini. Ketika dijumlahkan min 2 ditambah 1 itu adalah min 1. Cocok sama yang tengah ini. Nah, gitu cara memfaktorkannya. Kemudian dari sini kita dapatkan R1 dan R2-nya. R1-nya berapa? 2 dan R2-nya adalah min 1. Lalu kita substitusikan ke sini. Solusi ya. Solusinya kan ini. AN sama dengan alfa 1 R1 pangkat N ditambah alfa 2 R2 pangkat N. Jadi bisa ditulis solusinya AN itu sama dengan alfa 1 R1-nya kita ganti ya, 2 pangkat N ditambah alfa 2 kali min 1 pangkat N. Nah, ini solusi. Ini belum selesai karena kita harus mencari nilai alfa 1 dan alfa 2. Dari mana? Dari ini, kondisi awal tadi. Jadi kita akan memakai kondisi awal. Nah, kondisi awal itu tujuannya di sini. Jadi kondisi awalnya A0 sama dengan 2 dan A1 sama dengan 7. Ini kita masukkan. Ini basis ya, atau kondisi awal. Ini kita masukkan ke sini, solusi ini. Jadi didapatkan A0 berarti N-nya 0 ya. Alfa 1 dikali 2 pangkat 0 ditambah alfa 2 min 1 pangkat 0. Jadi sama dengan alfa 1 ditambah alfa 2 itu sama dengan 2 ya. 2-nya dari atas ini, dari basis tadi. Kemudian kita lanjutkan ke A1. Nah, sekarang N-nya 1 berarti alfa 1 2 pangkat 1 ditambah alfa 2 min 1 pangkat 1. Sehingga hasilnya 2 alfa 1 min 1 alfa 2 sama dengan 7. Nah, kayak gini. Setelah itu kita eliminasi, kita lakukan eliminasi biasa ya. Misalkan dijumlah, berarti alfa 2 nya sudah hilang, tinggal 3 alfa 1 sama dengan 9. Jadi alfa 1 nya 3.
3. Kemudian alfa 2-nya tinggal kamu masukkan ke sini, min 1. Oke, sehingga solusinya menjadi, nah, solusi dari yang sini ya, ini yang kita ketemu tadi, menjadi AN sama dengan alfa 1-nya 3, 2 pangkat N ditambah alfa 2-nya min 1 pangkat N. Nah, kayak gini. Ini adalah solusi dari barisan recurrence yang ini, yang di atas. Nah, inilah jawabannya. Oke, seperti itu. Nah, sama dengan yang saya kerjakan tadi penjelasannya. Kemudian contoh yang kedua. Jadi misalkan ada solusi relasi recurrence kayak gini. Oke, kita pindahkan dulu. Contoh 14. Ke sini ya. Oke, contoh 14 kita coba dengan cara yang sama. AN sama dengan 5 AN min 1 kurangi 6 AN min 2. Kemudian kita pindah ruas semuanya. AN dikurangi 5 AN min 1 ditambah 6 AN min 2 sama dengan 0. Kemudian kita misalkan ya, sama kayak tadi. Misal AN-nya itu sama dengan R kuadrat, berarti yang persamaan ini itu menjadi R kuadrat min 5R ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Jadi berapa dikali berapa sama dengan 6, berapa ditambah berapa sama dengan min 5. Isinya adalah berapa? 3 sama 2. Oke, gini ya, min 3, min 2, min 3, min 2. Oke, kalau sudah, berarti kita menemukan yang namanya R1 dan R2. Jadi R1 ketemunya 3, kemudian R2 ketemunya 2. Ini yang kita dapat sementara. Kemudian kita substitusikan ke solusi yang tadi, yang di teorema yang ini ya. Jadi AN sama dengan alfa 1 R1 pangkat N ditambah alfa 2 R2 pangkat N. Solusinya AN sama dengan alfa 1 R1 pangkat N ditambah alfa 2 R2 pangkat N. Karena R1 sama R2 nya sudah ketemu, berarti kita bisa tulis alfa 1 3 pangkat N ditambah alfa 2 R2 nya sudah ketemu 2 pangkat N, gini. Lalu gimana? Sama kayak tadi, kita harus memakai kondisi awal. Nah, kondisi awalnya A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 0. Ini yang kita pakai untuk menemukan yang belum ketemu. Yang ini, alfa 1 sama alfa 2. Nah, dari sini kita dapatkan nilai A0 sama dengan alfa 1 R1 3 ya harusnya. Jadi alfa 1 kali 3 pangkat N 3 pangkat 0 maksudnya
ditambah alfa 2 3 pangkat 0 ditambah alfa 2 kali 2 pangkat 0. Nah, ini sama dengan alfa 1, 3 pangkat 0 kan 1, ditambah alfa 2 kali 1. Nah, ini sama dengan 1. Ini persamaan yang pertama. Kemudian kita masukkan yang kedua, yaitu A1 alfa 1 3 pangkat 1 ditambah alfa 2 2 pangkat 1, sehingga 3 alfa 1 ditambah 2 alfa 2. Ini persamaan yang kedua. Lalu kita eliminasi 1 dan 2 menjadi alfa 1 ditambah alfa 2 sama dengan 1, kemudian 3 alfa 1 ditambah 2 alfa 2 sama dengan berapa tadi? 0. Nah, ini kita eliminasi biasa, didapatkan misalkan ini yang kita kali 3 ya, yang atas, berarti alfa satunya habis, dikurangi, kemudian 3 dikurangi 2, 1, jadi ini 3, kemudian alfa satunya sama dengan min 2. Nah, sekarang kita dapatkanlah ini ke sini, sehingga didapatkan solusinya itu adalah solusi AN sama dengan alfa 1 min 2 kali 3 pangkat N ditambah alfa 2 nya 3 kali 2 pangkat N. Ini adalah solusinya. Kira-kira gitu. Untuk penjelasan yang contoh soal kemarin, jadi contoh soal 13 sama 14 seperti itu. Sebenarnya ada teorema 2, cuman saya nggak menyampaikan di sini. Jadi saya langsung loncat aja. Jadi saya akhiri sampai yang contoh 14 tadi. Oke, kira-kira seperti itu. Semoga bermanfaat penjelasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.